Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Staypi, kembali lagi bersama saya Devia Auliasyah di acara Observasi, obrolan seru menginspirasi. Kira-kira nih ya, kita akan berbincang dengan siapa ya? Sahabat Staypi mungkin sudah tahu nih ya, yang akhir-akhir ini sedang terkenal gitu ya, hangat-hangatnya yang sudah mendapatkan gelar juara pertama tingkat kabupaten. Kira-kira sahabat Staypi tahu? Oke, kita langsung saja. Ini dia Kang Reza Miftah. Halo, Masya Allah. assalamualaikum sahabat Staypi. Oke, kita hari ini akan berbincang atau akan mengobrol banyak sekali inspirasi dari Kang Reza ini. Jadi kita langsung saja ya kepada Kang Reza. Kita perkenalan dulu, Kak. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatannya. Mohon izin untuk perkenalkan diri. Nama saya Reza Miftah Dinullah, mahasiswa Pendidikan Agama Islam semester 5 STAI Persis Bandung. Oke, Masya Allah. Ternyata Kang Reza ini sudah semester 5 ya? Ya, semester sekarang 5 di semester 5. program studi Pendidikan Agama Islam. Luar biasa sekali. Oke, untuk membuka obrolan kita hari ini, kita akan bertanya nih, Kang Reza, sedikit ya. Ya, boleh. Untuk mungkin ya untuk bisa sampai juara 1 nih ya, Masya Allah sekali. Juara 1 Duta Genre Putra Kabupaten Bandung 2022. Mungkin bisa di-sharingkan nih kepada teman-teman, aktivitas apa sih yang Aeza lakukan sehari-hari sampai mungkin bisa mendapatkan gelar seperti ini. Ya, kalau ditanya tentang aktivitas, alhamdulillah sampai saat ini bisa disebut produktif karena ada aktivitas rutin yang saya lakukan setiap hari, dari hari ke hari itu. Alhamdulillah saya diberi amanah untuk mengajar TENEP. Oh, Masya Allah, Ya, ngajar ya? Untuk mengajar di 2 sekolah. Iya, Masya Allah, 2 langsung ya? Alhamdulillah. Yang pertama di MI Persis 119 Cihamerang dan yang kedua di MTS Persis 282 Ciletik yang ada di daerah Banjaran. Banjaran ya? Ya. Terus selain mengajar, aktivitas lain juga alhamdulillah saya aktif di beberapa organisasi baik di internal kampus maupun di eksternal. Kalau di internal kampus mungkin alhamdulillah sampai saat ini saya aktif di laboratorium STAI Persis Bandung, menjadi laboran mungkin ya. Jadi laboran. Pengurus lab alhamdulillah sampai sekarang diberi amanah untuk menjadi ketua laboran yang di STAIPI itu baru angkatan ketiga. Terus di kampus terlibat aktif juga di himpunan mahasiswa jurusan Pendidikan Agama Islam, diberi amanah menjadi divisi pengembangan minat dan bakat. Itu sih kalau di kampus. Kemudian kalau di luar ada lagi? Ada, alhamdulillah. Masya Allah. Saya aktif di Jamiah juga, alhamdulillah, di Pemuda Persatuan Islam di pimpinan Jamaah Ciletik cabang Banjaran. Kemudian ini yang paling sekarang saya highlight mungkin karena ini juga menjadi salah satu perantara untuk saya mendapat penghargaan yang tadi TENEP sebutkan, yaitu di PIKR. PIKR itu Pusat Informasi dan Konseling Remaja, yang namanya PIKR Abi Praya yang ada di Kecamatan Banjaran. Alhamdulillah aktif di komunitas yang ada di Banjaran sehingga bisa disebut aktivitas saya dari hari ke hari bisa dibilang sibuk sih enggak ya, bukan sibuk bahasanya tapi produktif. Ya. Oke, mungkin Kang Reza nih boleh ceritakan sedikit atau kenalkan nih kepada masyarakat Staypi, kan tidak semua masyarakat Staypi itu tahu gitu ya bahwa genre itu apa sih ya? Ya, ini menarik ya, karena kemarin pas dapat penghargaan juara 1 Duta Genre Kabupaten Bandung Putra itu hampir ada puluhan pesan chat baik di WhatsApp atau Instagram yang bertanya menanyakan hal itu. Genre teh naon cenah? Genre teh naon? Karena yang kita tahu dan kita ketahui mayoritas dari anak-anak muda sekarang, mungkin remaja sekarang yang tahu dari genre itu genre musik, genre film yang seperti itu ya. Itu genre mungkin ya. Kalau disebut genre musik tidak, karena tidak mungkin saya jadi duta genre kalau genre musik karena nggak bisa nyanyi. Genre musik. Ya, suaranya sumbang. Tapi genre yang dimaksud ini adalah
genre singkatan Oh, dari ternyata singkatan. iya, singkatan Oh, apa itu? dari generasi berencana. Oh, generasi berencana. Ya, generasi berencana. Jadi izin menjelaskan Bunung Iya, sedikit boleh, mungkin boleh. ya Dijelaskan- untuk membuka dijelaskan pemahaman dan juga pertanyaan dari sebagian teman-teman yang Iya, betul. mempertanyakan ini. Jadi genre ini generasi berencana yang mana ini adalah salah satu program dari BKKBN, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. Yang mana kalau di Kabupaten Bandung itu ada di bawah DP2 KBP 3A. Oh, lembaga apa itu, Kak? Nah, jadi DP2 KBP3 ini Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Iya, Masya Allah. Nah, jadi genre itu adalah salah satu programnya yang mana inti dari program ini adalah mengedepankan karakter bangsa dari usia-usia remaja dengan kampanye remaja itu harus menjauhi kenakalan remaja. Dan di Masya kita Allah. ada tiga kampanye yang inti. Yang pertama ada pernikahan dini, yang kedua ada seks bebas, dan yang ketiga ada nafsa. Itu mungkin sekilas tentang genre. Jadi genre itu program, dan PIK-R itu adalah wadahnya. Lembaganya. Iya, Wadahnya gitu ya. wadah untuk melaksanakan program tersebut. Oke, Masya Allah sekali. Jadi genre ini adalah program yang dinaungi langsung gitu ya oleh lembaga kemasyarakatan yang sudah sah ya. Ya. Masya Allah sekali sahabat Type ini. Oke, untuk selanjutnya mungkin boleh diceritakan nih sedikit nih proses ketika mengikuti apa ya acara yang kemarin gitu, prosesnya boleh diceritakan kepada sahabat Type semua. Ya, kalau ditanya apa ya proses, Iya, mungkin proses. saya juga sampai saat ini belum percaya. Percaya tidak percaya gitu. Iya, percaya tidak percaya bisa sampai ke titik ini. Iya, Masya Karena kalau Allah. diistilahkan saya itu bisa disebut baru anak Wih. bungsu lah, anak bungsu karena baru bergabung di kegiatan-kegiatan itu. Dan beberapa bulan ke belakang kemudian diberi kepercayaan untuk mewakili daerah saya, Kecamatan Banjaran, untuk mengikuti pemilihan Duta Genre Kabupaten Bandung tahun 2022 ini yang dilaksanakan di kabupaten, lebih tepatnya di Hotel Grand Sunshine Soreang. Masya Allah. Ya, jadi percaya tidak percaya bisa sampai ke titik ini. Kurang lebih beberapa bulan ke belakang beraktivitas di komunitas tersebut di PIK-R Abipraya Kecamatan Banjaran. Aktivitasnya seperti biasa, yaitu melaksanakan program-programnya. Ada beberapa program yang kami lakukan dengan judul program namanya Abipraya in Action. Jadi di dalam program ini ada beberapa kegiatan di lapangan langsung seperti melaksanakan posyandu remaja. Jadi posyandu remaja ini dikhususkan untuk para remaja-remaja khususnya yang ada di Kecamatan Banjaran, seperti tes kesehatan, tinggi badan, cek tinggi badan, berat badan, dan lain-lain. Kemudian selain itu kegiatan kami juga ada implementasi modul tentang kita. Nah, izin memperkenalkan dulu. Boleh. Modul tentang kita ini adalah modul terbaru yang mana sekarang menjadi acuan PIK-R se-Indonesia. Se-Indonesia. Ya, Oh, iya, itu. Masya Allah. Yang kedua ada implementasi modul tentang kita. Kemudian yang ketiga ada aksi pencegahan stunting. Jadi selain yang kedua tadi ada kegiatan-kegiatan kami yaitu ikut berpartisipasi aktif dalam pencegahan stunting. Gitu Karena ya. sekarang lagi marak-maraknya stunting Iya, itu. betul, Bahkan betul sekali. menurut data, menurut riset, Kabupaten Bandung itu menjadi salah satu wilayah di Jawa Barat yang mempunyai angka stunting terbesar. Ya. Tinggi mungkin ya. Ya, itu beberapa kegiatan yang saya khususnya dilaksanakan di iya. kecamatan, dan mana ini menjadi bekal untuk saya lebih maju gitu. Dan pada H-10 mungkin H-10 dilaksanakan pemilihan itu, saya ditunjuk langsung oleh para senior di PIK-R Banjaran itu untuk mewakili Kecamatan Banjaran. Ya, tentunya ini sangat
apa ya, sangat Suatu berat. penghormatan ya gitu. Penghormatan di sisi lain, penghormatan, senang karena dipercaya. Iya, betul. Di sisi lain juga mempunyai tanggung jawab yang sangat besar. Iya. Karena ini mewakili Kecamatan Banjaran, berarti langsung. mau tidak mau saya ini harus jadi representasi dari para remaja yang ada di Banjaran. Betul. Agak panik lah itu H-10 itu, tapi Jadi persiapannya itu cuman 10 hari saja. kalau untuk lomba 10 hari persiapan Iya, secara biasa. khusus, karena mungkin sebelum-sebelumnya mah hanya sebatas pemahaman materi seperti betul. itu. Dari H-10 itu pokoknya sampai hari H kemarin pelaksanaan tidak tenang. Tidak Tidak tenang karena ini luar biasa, tanggung jawabnya bukan hal yang Bukan enteng, main-main bukan ya. main-main karena udah masuk ke kancah kabupaten. Yang mana Kabupaten Bandung itu ada 31 kecamatan. Luar Bayangkan biasa, banyak saingannya sekali. itu ada 30 kecamatan berarti. Yang mana kecamatan-kecamatan lain itu yang sangat luar biasa. Karena saya baru jadi kurang percaya diri, tapi alhamdulillah dari dukungan teman-teman dari senior saya di Banjaran ini membuat saya lebih semangat untuk Jadi banyak yang mendukung ya. banyak tentunya Luar biasa. untuk benar-benar menerima amanah ini. Saya jalani dari hari ke hari dengan berbagai dinamika persiapan yang luar biasa, baik itu persiapan administrasi dan pemahaman materi dan lain sebagainya. Saya jalani, bisa diistilahkan tidur juga tidak tenang. Tidur juga tidak tenang ya. Jadi sebelum tidur itu kadang istilahnya Karena ngehulang-hela. kepikiran Iya, gini, ngehulang-hela. kepikiran. Aduh, nanti tanggal 30 gimana ya? Lombanya kayak gimana ya? Terus ya banyak meratapi gitu. Bukan beratapi penyesalan, tapi benar-benar mikir buat nanti teh saya harus gimana gitu. Benar-benar harus step by step persiapan apa yang saya lakukan. Alhamdulillah saya laksanakan. Dan tibalah hari H. Hari H kemarin itu dilaksanakan itu pada hari Selasa tanggal 30 Agustus tahun 2022. Itu benar-benar apa yang saya siapkan khususnya di 10 hari ke belakang itu benar-benar dipertaruhkan. Wih, Masya Allah. Benar-benar dipertaruhkan. Mulai sejak datang ke tempat itu benar-benar mental tuh benar-benar Sudah diuji. dipertaruhkan Ya, ya, sudah dipertaruhkan mentalnya. karena melihat teman-teman peserta Peserta dari yang kecamatan lain, yang ya. lain. Aduh. Insecure kasian ini, langsung. iya, insecure kasian. Aduh, si Gana itu mah Masya Allah. lebih mantap, persiapannya lebih matang dan ya bikin insecure lah, agak-agak ragu, tapi itu hanya sebatas apa ya, insecure semata, tapi tidak menjadikan itu hal yang lumrah kok. ya wajar manusiawi Ya, mungkin wajar ya. Ya, tapi tidak menjadikan saya ini menjadi patah semangat. Jadi tidak nyerah. Batur mah kayaknya lebih senior gabung Ini di nih, komunitasnya. yang harus digarisbawahin ya sahabat Staypi. Tidak insecure tapi harus Ya, kembali percaya diri. jadi harus pede aja, Iya. pede aja dengan apa yang kita punya, dengan segala persiapan yang sudah kita lakukan. Alhamdulillah saya jalani. Dan di hari H itu ada beberapa proses, ada beberapa tahapan di dalam lombanya itu. Yang pertama ada tes tulis. Tes tulis. Tes tulis yang mana SI, tes tulis PG? PG. Oh, PG. Jadi ada di Google Form yang mana ada pilihan. Tapi benar-benar Iya. pertanyaannya itu berisi materi yang sangat berat-berat dan juga Masya banyak Allah. pertanyaan yang mengecoh. Mengecoh. Ya, seperti yang beda-beda sedikit lah, singkatan-singkatan dan singkatannya itu beda sedikit. Pertama tahapan itu adalah tes tulis. Tes tulisnya kalau nggak salah kemarin itu Berapa soal tuh? ada 20 soal. 20 soal. Ya. Jadi Dan isinya tentang apa aja? Isinya itu tentang materi yang kami komunitas Peak Air pelajari dan itu sudah menjadi makanan-makanan sehari-hari bagi anak Peak Air. Yang Masya jadi Allah. permasalahan kan saya anak baru gitu di Peak Air gitu. Jadi gimana tuh ceritanya? Otomatis tidak begitu banyak mengetahui tentang materi itu. Tapi alhamdulillahnya karena dari 10 hari itu banyak membaca dan mempelajari, memahami materi-materi yang mungkin berkaitan dengan apa yang dilombakan. Alhamdulillah bisa disebut terlewati, dimudahkan, dan yang kagetnya itu si nilainya itu langsung muncul, Tenep.
langsung muncul. Jadi Boleh di-spill nggak berapa nih nilainya? di-spill aja gak apa ya. Boleh. Jadi dari 20 soal itu Betul berapa? betul 16. Wih, berarti salah 4. Salah 4. Salah 4 itu agak tenang karena ya lumayan lah bener Iya, 16. lumayan. Dan yang tambah paniknya itu apa loh? Mau Apa tahu tuh? nggak? Apa Jadi tuh? yang tambah paniknya itu teman-teman yang lain salahnya ada yang satu, kebanyakan salahnya satu, salahnya 2. Sedangkan Mungkin ada saya yang salah betul semua 4. Enggak ada kalau nggak ada kemarin yang enggak ada. betul semua. Karena pertanyaan-pertanyaan mengecoh itu yang menyebabkan Ya, ada yang jebakan, salah. mungkin Pertanyaan jebakan. Yang lain benernya 18, salah 2. Aduh, Iya, Masya Allah. saya salahnya 4 nih. Iya, Agak berarti panik. karena mungkin penilaiannya tidak hanya itu Ya, itu kan tahapan pertama. Tahapan pertama. Sudah itu dilewati tahapan pertama yaitu Selanjutnya? tahapan tes. Yang kedua ada tahapan interview atau wawancara. Interview. Wawancara langsung tuh. Wawancara langsung bersama para panitia. juri. Oh, para Juri, ya ada juri. Beda antara panitia dan juri. Jurinya dari mana tuh, A? Jurinya kalau nggak Apa salah gubernur? dari Forum Genre Kabupaten Bandung. Setingkat kabupatennya. Iya, masih tingkat Masya kabupaten. Juga ada pengurus-pengurus yang ada di Jawa Barat kalau nggak salah. Jadi aktif di kabupaten juga pengurus di Jawa Barat. Yang bisa disebut jurinya pada kompeten lah, bukan juri main-main, Iya, bukan ecek-ecek. Pastinya dong. Ya. Terus setelah itu melaksanakan interview. Gimana Alhamdulillah dapat nomor urut 3. Tapi nggak lama ya? di random, pas itu di random terpanggil sekitar beberapa menit setelah yang pertama dimulai karena di random itu. Dan itu benar-benar mental itu diuji. Wah, Masya Allah. Mental Gimana itu tuh ceritanya? Jadi ketika ada yang udah melaksanakan interview, yang keluar itu dengan muka-muka yang beragam. Ada yang pertama ada yang ceria, keluar ceria keluar gitu. ceria. Ngemplong gitu ya. Jadi saya teh mikir, aduh, kayak kumahanya. Soalnya itu ceria. Nah, Ceria. Berarti gampang. aman. Nah, gampang atau susah. Terus ada lagi yang keluar teh Yang kedua cemerut. coba Cemerut. Jadi ruas atuh. Jadi berarti ruas. mental di ini ya Jadi mental teh bener-bener dimainkan. ya jidu wayan kusu. Mental teh naik turun, bener-bener diuji. Iya, luar Hiji biasa tadi keluar teh dengan muka yang ceria, yang satu dengan muka yang sedih. Cemberut. sedih. Kira-kira apa ya? yang Kira-kira apa, ditanyakan? jadi bingung. Dan pas lah giliran kebagian waktu interview, alhamdulillah Ternyata dimudahkan. bagaimana interviewnya? Segala pertanyaan, segala permintaan yang apa diminta oleh juri Juri. bisa terlaksana dengan luar biasa mudah sekali. gitu. Udah tahapan yang kedua itu interview, berkumpullah di panggung utama. Jadi semuanya itu ada kan 31 kecamatan ya. Berarti pesertanya itu ada kurang lebih 62 orang se-Kabupaten Bandung. Banyak ya, begitu banyak. Tibalah pengumuman ke 5 besar. Kelima besar. Kelima besar. Panik Jadi, atuh. Cuman ada 2 tahap. Tes. 2 ya? Ya, 2 tahap. 2 Tes tahap. tulis dan interview. Ya. Oh iya, Masya Allah. 2 tahap itu baru pengumuman 5 besar. 5 besar. Nanti ada tahapan Langsung. lagi setelah 5 besar. Setelah 5 besar ada Iya. seleksian lagi. Ada seleksi Wih, lagi. Luar biasa sekali. Coba sedikit dong ceritakan. Setelah itu benar-benar tidak tenang gitu hati teh. Pengumuman 5 besar karena kalau disebut mengharap tidak begitu mengharap. Jadi Karena belum ada firasat tuh. belum ada firasat Belum karena ada firasat. istilahnya sadar diri lah, sadar Sadar diri. diri. Saya mah baru, kemudian persiapan juga tidak begitu matang. Apalagi tahu teman-teman yang lain, Kang gabung Pick Air dari berapa lama? Saya dari SMP. Aduh, dari SMP ayeuna Luar udah kuliah. biasa. Berapa tahun? Berarti 4 tahun lebih Sudah mungkin ya. lama mungkin Udah ya. lama. Yang satu saya dari SMA, sedangkan saya karek beberapa Baru bulan ke beberapa. belakang. Luar Ini teh biasa benar-benar sekali ini. bisa disebut udah tidak berharap lagi gitu. Saya mah berdoa udah, ikhtiar udah, minta dukungan ke siapa-siapa udah, tahapan-tahapan dilewati udah, udah pasrah aja lah. Nunggu pengumuman. Dan ternyata ketika pengumuman 5 besar. 5 besar Tuh, itu gimana? terpanggil, Nama seorang Reza Iya. kita itu luar terpanggil biasa. perwakilan putra dari Banjaran. Banjaran siapa? Luar biasa, panik banget bener Tenep.
Dan alhamdulillah dari Banjaran itu lolos dua-duanya ke 5 besar. Putra dan putri. Iya, putra dan putri Luar untuk biasa. 5 besar. Udah weh. Dengan perasaan yang Percaya tidak percaya? iya, percaya tidak percaya. Aduh, nah bisa masuk 5 besar gitu, padahal persiapan-persiapan yang lain bisa disebut sudah matang lah. Udah weh 5 besar. Ternyata udah 5 besar ini teh ada satu tahapan lagi, yaitu Tahap tahapan apa tuh? Q&A. Jadi ada Q&A. tanya jawab. Langsung gitu. Langsung itu mah, kalau tadi interview mah kan di ruangan Iya. 4 mata sama juri. Ini Langsung. disaksikan Ini langsung. disaksikan semua yang hadir di tempat. Wih, Dan luar biasa sekali. benar-benar sama mental juga diuji karena harus Iya, ngomong betul. di Karena depan, dilihat banyak orang. dilihat semua peserta juga, semua pendamping, bahkan ada dari kedinasan, dari Wih, pemerintahan. langsung sama pejabat disaksikan. Iya, Luar ada biasa dari sekali. dinas DP2 KBP 3A Kabupaten. Ini benar-benar tidak tenang ya. Percaya tidak percaya, terus mikir nanti engke saya ngomong naon namun ditanya. Dan Luar tibalah biasa. sesi Q&A itu. Q&A. Berlangsung dengan berapa pertanyaan tuh? Ak? Satu pertanyaannya. Satu. Iya, satu pertanyaannya tapi sama semua. Oh, Jadi diminta lebih ke pandangan. jadi Jadi ini mah menurut saya ya, argumen terbaik mungkin. materi-materi yang terkuasa itu tidak menjadi jaminan. Betul. Mungkin di sini penilaiannya bisa kepercayaan diri, kemudian komitmen diri, intinya apa ya? Kontribusi yang akan dilakukan itu apa setelah ini. Iya, Jadi iya, luar kemarin biasa. tuh pertanyaannya kayak gini. Silahkan sebutkan permasalahan yang terjadi di daerah Anda dan berikan pula solusi yang bisa Anda berikan. Itu Itu. pertanyaannya Pertanyaannya sederhana memang sekali. sederhana. Satu pertanyaan yang Satu. sangat sederhana. Dan Tapi- tibalah sesi itu, dikasih waktu 30 detik buat Untuk menjawab. menjawab Iya, 30 detik. 30 Luar detik biasa sekali. dari pertanyaan itu harus menjelaskan permasalahan apa, kemudian solusi yang bisa diberikan apa. Dikasih waktu 30 detik, bayangkan Tenep harus Ih, ngomong luar kayak biasa apa sekali. gitu. Itu harus dipersiapkan agar bisa Iya. jelas dan Jadi si padat gitu ya. kalimatnya teh harus singkat, padat dan jelas. Selama Luar 30 biasa. detik itu, Itu harus dikasih benar-benar bisa waktu menjawab. dulu nggak untuk persiapan atau langsung? Enggak dikasih waktu Tidak langsung. tidak diberikan dikasih waktu kesempatan. untuk duduk dulu misal baca-baca buku, enggak. Jadi Wah, langsung luar biasa setelah sekali. diumumkan kan 5 besar ke depan langsung langsung sesi itu tiba pertanyaan itu. Dan Luar biasa alhamdulillah sekali ini. kalau di Putra itu kemarin dapat urutan kedua. udah. Yang pertama di kecamatan mana ya, kalau nggak salah kecamatan Pacet, kalau nggak salah kecamatan Pacet yang pertama itu. yang pertama di Putra. Hmm. Tiba saya kebagian nomor urut yang kedua di sesi Q&A. Alhamdulillah masih ingat mungkin sampai sekarang. Gimana tuh? Saya meng-highlight permasalahan yang ada di daerah Banjaran, khususnya itu tentang pergaulan bebas. Jadi yang solusi yang saya tawarkan, dan alhamdulillah pada saat itu diapresiasi oleh audiens yang ada di sana dengan tepuk tangan yang sangat meriah daripada peserta yang lain. Oh, iya, luar Padahal itu biasa. benar-benar ngalir aja. Jadi ngalir sengalirnya menjelaskan tentang pergaulan bebas, terus Iya, apa karena solusi. memang yang betul-betul dirasakan naik. Iya, karena memang kondisi fakta di lapangan Iya. kayak gimana, nggak bisa dibohong-bohongi. nggak direka-reka Nggak itu bisa ya. direkayasa. Karena panitia dan para juri juga paham dengan kondisi-kondisi yang ada di Iya, kabupaten. betul. Jadi jujur aja, saya mengangkat permasalahan tentang pergaulan bebas, kemudian memberikan salah satu solusi, yaitu di mana remaja itu kalau di istilah kami harus berprinsip meaningful youth participation, yaitu berpartisipasi aktif dan terlibat aktif untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Maka solusi yang biasa saya sekali. berikan pada sesi Q&A itu adalah bahwa kita remaja harus menerapkan prinsip tadi dengan salah satunya untuk berkoordinasi dan berkolaborasi untuk menambah wawasan tentang keagamaan. Karena betul-betul. mayoritas permasalahan-permasalahan yang ada remaja, terkhusus tadi pergaulan bebas, itu terjadi karena minimnya pemahaman agama. Nah, alhamdulillah 30 detik itu benar-benar nyampe. Saya menjawab itu, klimaks Pas udah gitu ya? sampai itu. Pas kalau nggak Luar salah. biasa. Dan alhamdulillah sorak dari para audiens sangat keras. Satu gedung itu, satu tempat itu, ya alhamdulillah ngemplong.
asa bucat bisul. Asa bucat bisul. Asa bucat bisul benar-benar Luar biasa ngemplong sekali. karena udah agak ada sesi lagi pokoknya udah itu. Itu Bener, yang paling terakhir. itu benar-benar terakhir. Sebelum pengumuman juara 1, juara 2 dan juara Dan 3. Udah itu jong-jong. luar biasa. Yang jadi masalahnya itu luar biasa jawaban-jawaban dari teman-teman yang lain itu sangat-sangat berkualitas, sangat-sangat keren dengan inovasi yang sangat luar biasa. Ada yang dengan program dia yang sudah disiapkan dengan singkatan-singkatan yang keren, positif dan tentunya membangun. Kemudian ada yang kalau nggak salah itu dari perwakilan kecamatan mana ya, dia itu mahasiswa Unpad, Universitas Pajajaran. Saingannya Unpad. Iya. Wih, Masya STI Allah. Persis sekarang. Bandung saingannya Universitas Luar Pajajaran. biasa, ini bisa dioplos dulu. Ya, dia itu full menjawab 30 detik dengan bahasa Inggris. Inggris. Iya. Duh, saya Ternyata tidak menjamin ya. iya tidak menjamin, tapi benar-benar luar biasa. ih keren si eta, si Gina si eta juara merintah gitu punya pikiran. Sudah teh. punya firasat Ya. bahwa dia yang akan Batur menang. keren lah singkatan program numerik, terus iya ngajak ke bahasa Inggris, sedikit orang jawaban sederhana gitu aya. Dan selesailah sesi itu Q&A 5 besar. Tibalah pengumuman teknik Jeng pengumuman itu diumumkan Pengumuman. mulai dari 3. Jadi enggak dari 1. Dari bawah. Dari 3. Dari 3 yang menang kecamatan ini. Oh, yang juara 3 dimenangkan putra itu oleh kecamatan Cimaung. Kebetulan klien. Menurut saya dia benar-benar wajar juara karena orangnya keren. Yang dari SMP itu yang tadi disebutin. Jadi dia mah gabung dari komunitas Speak Air itu dari SMP. Sejak jadi wajar SMP, lah tapi emang dia sudah kuliah pada sudah saat itu. kuliah sekarang di STAI di manalah di daerah Bandung. Benar-benar keren. Wajar. Nerima we saya teh. Pantas gitu ya dia Pantas. menangkan. Kemudian yang kedua, yang juara kedua itu yang mana sok? Yang jawab full pakai bahasa Inggris. Yang dari kedua, Unpad. Yang dari Unpad itu. Ya. Oh, ternyata Kecamatan- juara kedua. Juara kedua. Masya Allah. Saya teh mikir, eta nu alus ge juara kedua. Terus nu Kira-kira pinter juara katilu. Nya tengah gitu. Jong-jong we. Tidak ada firasat sama Tidak sekali. apa-apa, cintalah. Meren harapan, merenya juara 4 atau juara 5. Harapan Tapi Staipi. pas juara pertama itu benar-benar gak percaya banget. Tenep. Untuk juara Luar pertama biasa. duta genre putra. Vibes-nya masih kerasa ya. Tapi udah benar-benar santai gitu, santuy, ngalir. Dan ya pas diumumkan itu yang juara pertama nomor urut 03. Atuh orang teh melong heula nomor urut orang sabar. Pek teh urang gini kata teh. Luar Benar-benar biasa, percaya Masya Allah. kepercaya. Refleks alhamdulillah, bersyukur, langsung sujud syukur. Dan itu benar-benar momen yang nggak akan dilupain mungkin sampai kapanpun, karena benar-benar momen berharga bisa membawa nama baik Banjaran. Dengan background saya membawa sebagai mahasiswa STI Persis Bandung. Ya. Luar biasa Itu sekali mungkin ternyata sekilas. ya. Prosesnya ternyata tidak mudah sahabat Staipi untuk bisa meraih gelar juara 1 genre Putra Kabupaten Bandung 2022. Mungkin untuk penutup nih Aeja, selama prosesnya itu mungkin ada dong hal-hal yang paling berkesan gitu ya buat Aeja. Boleh diceritakan langsung kepada sahabat Staipi semua. Ya, jadi saya sebagai remaja mungkin ya, karena sekarang 20 tahun, masih 20 tahun, pesan kepada teman-teman yang lain, remaja yang lain untuk bangkit dan benar-benar bergerak. Karena salah satu esai saya yang diajukan dalam perlombaan itu mempunyai judul resiko rebahan. Rebahan judulnya. Rebahan kan mempunyai konotasi yang negatif mungkinnya, karena rebahan itu merebah, diam, berada di zona nyaman. Tapi tidak, ini merupakan singkatan. Resiko rebahan, resiko remaja siap berkontribusi. Masya Allah. Terus rebahan, remaja membawa perubahan. Dan ini yang saya highlight di dalam hidup saya khususnya, bahwa remaja itu harus benar-benar siap berkontribusi dalam hal apapun. Tentunya dalam hal positif ya. Betul. Apalagi kita mahasiswa STI Persis Bandung juga aktif di Jamiah. Ayo bangkit,
keluar dari zona nyaman dan lakukan pergerakan. Dan yang paling menarik, saya dapat pesan dari salah satu guru saya di kampus ini di STI Persis Bandung, dari Ustadz Agus Hidayatullah MA, Mudir Mahad Al Jamiah. Ketika saya di Mahad dulu tahun 2020 sampai 2021, ada salah satu perkataan beliau yang ini menjadi sumber semangat saya dalam melaksanakan segala aktivitas dimanapun dan kapanpun saya lakukan. Beliau mengatakan, taharrok fa innal harokata barokatun. Bergeraklah karena dalam setiap pergerakan itu ada keberkahan. Dan inilah Tenep yang menjadi dasar saya untuk aktif di beberapa komunitas, di beberapa organisasi. Tiada lain adalah untuk mencari keberkahan. Karena percuma kita sibuk, kita produktif, tapi hanya sebatas hal-hal yang sifatnya materi, sifatnya keduniaan, tapi tidak menghasilkan keberkahan sedikit pun. Masya Allah, luar biasa. Itu mungkin pesan dari saya untuk teman-teman yang lain, karena masa remaja itu tidak datang 2 kali. Betul. Tidak datang 2 kali, jadi manfaatkanlah masa-masa remaja ini untuk kebermanfaatan, dan tentunya apa yang kita tanam hari ini bakal kita tuai suatu saat nanti. Luar biasa. Itu boleh mungkin, nambahin quotes nggak? Boleh. Nah, ada nih salah satu quotes yang mungkin jadi apa ya? Yang selalu menemani Nevia khususnya, itu adalah quotes dari ustadz saya juga dulu ketika sanawiyah, bahwa produktivitas itu adalah rezekimu. Jadi anak muda itu memang mesti mempunyai produktivitas yang baik. Kenapa? Karena itu akan jadi rezeki dia gitu. Luar biasa sekali. Keren pokoknya. Tuh, mungkin itu saja bincang-bincang bersama Duta Genre Kabupaten Bandung 2022. Tidak terasa kita sudah berada di penghujung kebersamaan. Terima kasih kepada Reza Miftah yang sudah meluangkan waktunya. Sekali lagi kita semua mengucapkan selamat atas raihan gelar terima kasih. Juara 1 Duta Genre Putra Kabupaten Bandung. Terima kasih sahabat-sahabat semua. Kita tutup saja dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.